semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen sharing tips-tips gimana cara mengubah keadaan finansial kamu, terutama kalau kamu sedang dalam hutang. Nah, ini tips-tips aku ambil dari pengalaman pribadi dan aku juga ambil dari beberapa pelajaran yang aku pelajarin dari banyak sih, dari buku, dari video-video YouTube yang sharing tentang finansial juga. Nah, aku sendiri sebenarnya lebih menyarankan untuk tidak berhutang dan aku juga so far sejauh ini aku belum pernah terlibat dalam hutang. Aku ada menggunakan kartu kredit, tapi biasanya aku melimit, nanti ya mungkin aku akan bikin video terpisah untuk sharing gimana cara menggunakan kartu kredit yang baik atau lebih bijaksana. Karena utang ini cukup berbahaya kalau kita nggak bisa atur dengan baik. Nah, aku juga pengen mendorong teman-teman untuk nggak langsung menelan informasi yang aku berikan mentah-mentah. Aku senang banget kalau teman-teman rajin research dan banyak belajar, karena menurut aku informasi yang baik adalah informasi yang lengkap gitu loh, yang jadi pro dan kontra, nggak cuman dari satu sisi aja. Kalau teman-teman ada yang mungkin punya pengalaman sudah terbebas dari hutang dan bahkan secara finansial udah lebih baik, boleh juga di-share di komen ya. Oke, aku akan mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, sebelum kita mulai membayarkan hutang adalah kita harus membuat dana darurat mini. Nah, dana darurat mini ini fungsinya untuk jaga-jaga sewaktu kita sedang dalam perjalanan membayarkan hutang, kalau ada kejadian yang tidak terduga, misalnya kendaraan kita rusak, mungkin motor atau mobil kita rusak. Nah, kita bisa menggunakan dana darurat ini, atau misalnya genteng bocor di rumah. Nah, kita bisa pakai dana darurat ini. Dana darurat ini sebaiknya berapa? Aku menyarankan mungkin living expenses-nya itu 1 kali. Jadi, misalnya selama sebulan kamu punya pengeluaran untuk biaya hidup sehari-hari itu sekitar 3 juta, ya kamu siapin 3 juta itu untuk dana darurat mini kamu nih, amit-amit kejadian misalnya ya tadi kayak genteng bocor atau mungkin kendaraannya rusak. Jadi yang pertama tadi adalah bikin dana darurat mini. Yang kedua adalah kita mulai membayarkan hutang kita pelan-pelan. Nah, ada teknik yang kita sebut dengan debt snowball. Debt snowball ini, jadi kalau snowball itu bahasa Inggris, diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu bola salju. Nah, kalau bola salju itu kalau turun dari gunung, itu dari kecil dia menggulung, lama-lama jadi besar. Nah, makanya kenapa teknik ini disebut debt snowball, karena dia itu mengajarkan untuk kita membayar hutang itu dari yang terkecil. Jadi dari hutang yang terkecil kita bayarin, pelan-pelan kita bisa bayarin hutang yang lebih besar, terus bayarin hutang yang lebih besar lagi, sampai akhirnya hutangnya habis. Karena hutang itu kalau nggak dibayar, itu ada bunganya yang akan bertambah terus gitu loh, bunganya akan nambah, sehingga hutangnya kalau kamu nggak bayar-bayar ya dengan bunga yang nambah terus ini jadi hutangnya makin besar. Jadi kita pengen menghentikan itu dengan cepet-cepet bayarin dari mulai yang terkecil gitu. Jadi mulai melunasi hutang dari yang paling kecil dengan teknik debt snowball tadi. Setelah hutangnya sudah lunas dan kamu sudah punya uang lebih, kamu udah punya uang spare nih, jangan cepet-cepet senang-senang dulu. Sewaktu kita sedang dalam masa melunasi hutang, aku lebih menyarankan untuk kita itu mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. Dalam artian, jangan pergi makan enak dulu, jangan beli barang-barang yang kamu belum butuh hanya untuk kesenangan. Kalau untuk makan sehari-hari masih oke, tapi kalau misalnya beli tas branded, terus mungkin pakai jam yang kece, entar dulu gitu loh, tahan dulu, lunasin dulu semua hutangnya. Nanti kalau sudah punya uang lebih, itu pun juga kalau udah punya uang lebih, jangan langsung dipakai buat senang-senang dulu, karena kita kan nggak pernah tahu masa depan kita tuh akan seperti apa. Jadi, nah ini masuk ke step yang ketiga, adalah melengkapi dana darurat. Nah, dana darurat ini banyak diomongin selama kita sedang dalam masa pandemi. Karena mungkin banyak banget orang ngerasain selama masa pandemi ini income-nya jadi nggak pasti. Ada juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan keadaan ekonomi kan jadi nggak pasti. Makanya disarankan kita mempunyai dana darurat. Sebenarnya dana darurat yang disarankan itu adalah pengeluaran harian selama 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi karena kita sedang mengalami masa pandemi ini, sekarang orang-orang mulai menyarankan untuk mempunyai dana darurat
12 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Jadi seenggaknya selama kita 1 tahun hidup itu masih aman dengan dana darurat ini. Nah, setelah teman-teman sudah melengkapi atau kita semua sudah melengkapi dana darurat kita, baru kita lanjut ke step yang keempat, yaitu mulai menyimpan untuk masa depan kita, yaitu dana pensiun, terus mungkin nanti planning kalau punya anak, dan selanjutnya aku nggak akan go into very detail about managing duit untuk keluarga karena aku sendiri belum berkeluarga. Tapi untuk personal, untuk pribadi, keuangan pribadi, yang paling aku sarankan adalah kita harus lepas dari hutang dulu. Aku juga sangat menyarankan untuk teman-teman tidak berhutang, dan sebaiknya sih kalau mau beli apa-apa, sebenarnya aku lebih menyarankan cash. Kalaupun mau nyicil, seenggaknya udah punya dananya dulu dan itu harus diperhitungkan dengan baik. Mungkin aku akan kasih tips-tips selanjutnya mengenai berhutang, karena hutang pun bisa jadi produktif ketika kamu menggunakan hutang ini untuk berbisnis atau mungkin untuk keperluan yang bisa menghasilkan lebih lagi untuk kamu. Tapi aku nggak bakal bahas di video yang ini dulu. Jadi sekian aja tips dari aku kali ini. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you. I'll see you on my next video. Bye-bye.